warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fadli wal manni wal ihsan. Faddala dinana ala sa'iril adyan. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal aizah rahimakumullah. Segala puji pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita bisa menikmati ibadah Ramadan hingga hari ini. Dan semoga kita bisa tetap istiqamah sampai akhir dari Ramadan ini. Khawatir aizah rahimakumullah, ibadah saum sebagaimana kita ketahui adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Dia adalah tiang daripada tiang-tiang bangunan Islam. Kita bisa bayangkan ketika tiang ini tidak ada, maka tidak ada Islam, tidak ada bangunan Islam. Artinya begitu pentingnya nilai sebuah saum di dalam kehidupan seorang muslim. Ini khati fira'azza rahimakumullah. Kalau kita lihat bahwa ibadah saum bukan hanya membawa dampak positif pada pribadi-pribadi muslim, tetapi di dalam ibadah saum, di dalam bulan Ramadan, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan berbagai bekal untuk pembinaan umat ini. Khati fil aizah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa umat ini adalah khaira ummah. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang kalian beriman kepada Allah, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ikhwati fil izzah rahimakumullah. Rasulullah SAW mengatakan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bahwa sebaik-baik masa adalah masaku dan para sahabatku, kemudian masa setelah mereka dan masa setelah mereka. Si perawi agak ragu apakah Rasul mengatakan 2 kali atau 3 kali. Berbeda dengan apa yang terjadi pada orang-orang Bani Israel. Kalau orang-orang Bani Israel, dia masih menganggap wa qalatil yahudi wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakan ya Muhammad, kenapa Allah kemudian mengadab kamu kalau kalian sebagai anak-anak Allah, kalau kalian sebagai orang-orang pilihan Allah? Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kenapa Allah mengadab? Dalam ayat ini Allah mengatakan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Allah menjadikan dia babi, monyet dan penyembah taghut. Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya mereka menjadi monyet selama 3 hari kemudian mereka mati. Ikhwati bil izzah rahimakumullah. Tapi terhadap kaum muslimin Allah menegaskan langsung kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Penegasan dari langit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati bil izzah rahimakumullah. Karena itu kalau kita lihat dalam generasi para sahabat, generasi orang-orang pertama dari umat ini, maka Rasulullah SAW mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kau pernah mencaci sahabat-sahabatku. Lau anfaqa ahadukum
misla Uhud dhahaban ma adraka mudda ahadihim aw nusayfahu aw nasifahu. Kata Rasulullah SAW, janganlah engkau pernah mencaci sahabatku, jangan engkau pernah menghina sahabat-sahabatku. Kalaupun kalian menginfakkan atau salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka enggak sebanding dengan 1 atau setengah mud dari yang mereka infakkan. Artinya betapa ketinggian mereka, jihad mereka, hijrah mereka, dakwah mereka, ibadah-ibadah mereka di atas kita semua. Bahkan dalam sebuah sunan disebutkan pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan amal Abu Bakar sendirian. Kemudian ditaruh di satu anak timbangan. Lantas kemudian dibawa amal umat ini seluruhnya, dijadikan satu dan ditaruh di anak timbangan yang lainnya. Dan lebih berat amalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dibawa amal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ditaruh dalam satu anak timbangan, dan dibawa amal umat ini seluruhnya dan ditaruh di satu anak timbangan yang lain. Lebih berat amalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu pula dengan amal Utsman. Nah, sebagaimana ketika mereka mencaci Abu Bakar, mereka mencaci Umar, mereka mengatakan salaman li ahli Makkah, bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah dua berhala orang-orang ahli Makkah. Na'udzubillah. Mikhatifil azrahimullah. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah khairul ummah. Dan ulama mengatakan bukan hal mustahil khairul ummah akan pula terjadi pada masa-masa berikutnya selama persyaratan tersebut masih atau ada dalam diri umat tersebut. Ikhwatifil azrahimullah. Kalau kita lihat betapa Ramadan syarat dengan pembinaan umat. Ramadan atau saum disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Di tahun 2 Hijriah, tepatnya tanggal 2 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Dan pada bulan yang sama, Allah mensyariatkan 3 atau mengadakan 3 peristiwa besar pada bulan Sya'ban di tahun yang sama. Pada bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah, ditentukannya atau diwajibkannya zakat, ditentukannya macam-macam zakat, dan ditentukannya nisab daripada zakat. Meskipun zakat sebelumnya sudah diwajibkan pada fase Mekah, tetapi di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah ditentukan batasan-batasan zakat. Kemudian di dalam bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah terjadi tahwirul qiblah, terjadi pemindahan kiblat dari Al-Masjid Al-Aqsa ke Al-Masjid Al-Haram. Itu pun di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban Allah pun mengatakan waqatilul ladzina yuqatilunakum waqatilul ladzina fi sabili waqatilu fi sabilillahi ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangilah di jalan Allah mereka-mereka yang memerangi kalian, tapi jangan melampaui batas. Pada fase sebelumnya atau pada masa sebelumnya diizinkan, tetapi di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah disyariatkan berperang. Yang kemudian terjadi pada 1 bulan berikutnya, yang Allah katakan Yaumal Furqan Yaumal Taqal Jam'an, bahwa pada perang Badar tanggal 17 Ramadan di tahun yang sama terjadilah hari pemisahan antara orang-orang musyrikin dengan orang-orang yang bertauhid. Ikhwatifil azrahimullah. 3 peristiwa besar ini yang menyertai disyariatkannya saum Ramadan. Artinya 3 peristiwa besar memberikan sebuah ruh kepada kita. Kalau umat ini ingin kembali pada posisi yang sebenarnya, maka hendaklah memperhatikan 3 peristiwa besar ini. Pertama, zakat. Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta orang kaya, hartanya, dan diberikan kepada orang miskin. Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Artinya kalau umat ini pengen insyaallah seperti keadaan umat-umat sebelumnya atau pada masa generasi awal umat ini, maka bersihkan kaum muslimin. Bersihkan dari segala macam syirkiyat, berbagai macam kemusyrikan, berbagai macam khurafat, berbagai macam hal-hal yang memang tidak pernah
diajarkan Rasulullah SAW. Bersihkan dari segala macam hal-hal yang merusak akidah umat ini. Sebagaimana zakat tadi memberikan contoh kepada kita dibersihkannya harta kita. Karena itu dalam Ibnu Samak mengatakan, Ibnu Samak mengatakan kepada anaknya, wa aqbahur raghbati an tatluba dunya bi a'malil akhir. Buat seburuk-buruk niatan dalam ibadah, niat dalam ibadah, dalam dakwah, dalam jihad, dalam hijrah, dalam salat, dalam hal-hal yang lain. Di mana engkau mencari dunia dengan amal-amal akhirat. Cari dunia dengan amal akhirat. Harusnya dengan dunia kita cari akhirat. Dari sini kita lihat khatibul azhar rahimakumullah. Dan kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara masalah jihad, cuma satu ayat yang Allah mengedepankan diri baru jiwa, baru harta. Yaitu surat At-Taubah. Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta. Tetapi di ayat jihad lainnya Allah mengedepankan harta baru jiwa. Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Harta jiwa. Ya kan? Ya alladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Salah satu alasan atau salah satu yang dipakai di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan Utsman lebih utama daripada Ali, karena Utsman lebih banyak berjihad dengan harta daripada Ali. Karena Allah mengatakan di dalam ayat-ayat jihad cuma satu kali Allah mengedepankan jiwa baru harta. Sementara ayat jihad lainnya mengedepankan harta baru jiwa. Dan dalam dakwah kita nggak bisa pungkiri perlunya harta. Alhamdulillah tadi saya dengar ada launching web di sini, begitu kan? Salah satu media dakwah yang tentunya sangat kita harapkan kemunculannya di tengah sekian ribu web orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang yang membawa misi-misi merusak umat ini, sementara masih terbatas milik kaum muslimin, begitu kan? Sementara kita lihat luar biasa pengaruh web itu. 500 juta kalau nggak salah orang yang membuka internet. Kalaulah sepertiga kaum muslimin daripada itu hampir 200 juta, ya kan? Kalaulah kemudian bisa terkena hidayah dari 200 juta itu sepertiganya atau mungkin seperlimanya, subhanallah. Ini kan luar biasa. Karena kalau kita ceramah seperti ini hanya beberapa orang saja kan, yang mungkin mendengar hanya beberapa ratus orang atau puluhan orang atau ratusan orang. Tetapi ketika kita berdakwah dengan internet, maka semua tanpa batas bisa masuk ke rumah-rumah orang dan semua bisa membuka, semua bisa membaca. Subhanallah. Dan dana yang dikeluarkan pun tidak seberapa besar ketimbang kalau kita berdakwah dengan artinya dengan model-model yang klasik sebelumnya. Ikhwatifil azza rahimakumullah. Orang-orang kafir saja mereka mau menginfakkan. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu aja mau berinfak dalam rangka menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mau berinfak, dia mau lepaskan harta bendanya, dia enggak tanggung-tanggung lepaskan harta bendanya, padahal itu jelas-jelas menjanjikan neraka buat dia. Dan Allah katakan mereka pasti rugi dan mereka pasti akan dikalahkan. Jadi ikhwati fillah, bahwa dari zakat maka kita tidak bisa menafikan diperlukan kekuatan harta di dalam kita berdakwah, dalam kita membangun umat ini. Kemudian tahwilul kiblat, pemindahan kiblat. Peristiwa pemindahan kiblat hampir serupa pada awal hijrah. Di tahun pertama Hijriah, Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Rasul bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Mereka mengatakan, Hada yawmun najjallahu bani Israel min aduwihim. Ini hari di mana dimenangkannya Bani Israel dari musuh mereka. Fasamahu Musa.
Musa berpuasa, gitu kan? Kemudian Rasul mengatakan, ana ahaqqun bi Musa minkum. Saya lebih berhak dari Musa untuk kalian. Dan Rasul adalah Rasul akhir zaman Muhammad SAW. Kemudian Rasul berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Ketika pada tahun kedua Hijriah disyariatkannya saum Ramadan, maka Rasul mengatakan pada para sahabat terhadap saum Asyura yang sebelum dilakukan, man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang mau berpuasa Asyura silakan puasa, siapa yang mau tidak berpuasa silakan tidak berpuasa. Begitu juga dengan kisah pemindahan kiblat. Rasul begitu dalam hati begitu berat untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Karena ada sindiran-sindiran orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin yang sholatnya masih menghadap kiblat di tengah-tengah mereka. Maka Allah kemudian mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah lihat wajahmu ya Muhammad bolak-balik lihat langit, seolah-olah menginginkan dipindahkannya kiblat. Setelah 16 bulan Allah pindahkan kiblat dari Al-Bait Al-Masjid Al-Aqsa ke Al-Masjid Al-Haram. Dari sini apa yang khatifillah azza rahimakumullah? Pemindahan kiblat, penggantian saum. Ini menandakan bahwa umat ini harus di depan. Umat ini harus diikuti, bukan mengikuti. Umat ini harus punya karakter. Karena Allah telah menyiapkan umat ini dengan segala kelengkapannya, dengan segala aturan Islam yang sudah lengkap dalam semua sistem kehidupan. Maka kita nggak akan pernah maju ketika kita masih menggunakan sistem-sistem di luar Islam. Kita nggak akan pernah maju ketika kita masih menggunakan cara-cara orang-orang di luar Islam. Karena kita punya cara dan aturan sendiri. Ya meskipun sebagian kaum muslimin nggak yakin dengan apa yang Allah siapkan dengan ajaran mereka. Allah mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kau pernah bersedih, engkau pernah berduka. Kalian tinggi, tapi syaratnya kalian beriman. Ketika kita nggak pernah merasa tinggi umat ini, maka kita perlu dipertanyakan keimanan kita. Ini khatifillah. Jadi umat harus di depan, tidak di belakang. Umat harus jadi pemimpin, tidak mengikut. Begitu. Kalau memang ingin maju. Khatifillah azza rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah disyariatkannya peperangan. Jihad sesuatu yang tidak mungkin kita bisa hapus. Karena itu kata-kata yang jelas, tegas di dalam Quran. Jihad membentengi umat ini daripada pengaruh atau serangan-serangan luar. Dakwah menjadikan umat ini solid, dan membentengi umat ini daripada kerusakan di internalnya. Termasuk dakwah yang kita lakukan, dakwah lewat internet, dakwah lewat tabligh, dakwah lewat mungkin pengajaran, dakwah lewat sekolah dan sebagainya. Maka itu adalah bagaimana kita untuk mensolidkan, memberikan pemahaman keislaman yang baik kepada kaum muslimin. Maka tidak mungkin dihapuskan kata-kata jihad. Sampai-sampai kemudian Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu fi sabilillah. Ciri orang beriman itu enggak ragu kalau sudah urusannya jihad. Tinggal kita bagaimana khatifillah mempersiapkan semua yang kita punya. Apakah kekuatan media, apakah kekuatan ilmu pengetahuan, apakah kekuatan dana, apakah kekuatan politik, apakah kekuatan ekonomi dan sebagainya. Bagaimana semua kita upayakan, bagaimana semua kita upayakan untuk menjadi sebuah kekuatan umat ini untuk bisa menandingi kekuatan orang-orang di luar Islam. Ini khatifillah azza rahimakumullah. Dan dengan demikian insyaallah maka apa yang kita harapkan, munculnya kembali khairul ummah bukan suatu yang mustahil. Jumhur ulama mengatakan tidak akan pernah ada umat sampai akhir zaman seperti umat sahabat. Enggak pernah ada. Kecuali Ibnu Abdul Bar yang mengatakan bisa jadi. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak akan pernah ada di satu masa, di satu masyarakat, di situ ada model seperti Abu Bakar, ada model seperti Umar, ada model seperti Sa'ad, tidak akan pernah ada. Tetapi kalau bisa dikatakan, kalau seandainya satu umat kaum muslimin di masa nanti, misal masa tertentu, dia menjadi umat yang terbaik pada masanya, itu sangat mungkin. Tapi pada masanya, tidak dibandingkan dengan umat
kaum muslimin di awal. Dan ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi inilah barangkali sedikit apa yang ingin saya ungkapkan, betapa Ramadan ini bukan cuma atau bukan hanya memberikan pengaruh positif pada pribadi kita setelah kita selesai Ramadan, seperti anak yang dilahirkan dari ibunya sehingga tanpa dosa, sehingga kita menjadi orang yang takwa, sehingga kita dibersihkan dosanya, sehingga kita mendapat rahmat, sehingga kita, itu betul. Tetapi Ramadan juga sebagai sebuah sarana untuk mengembalikan umat ini kepada kejayaannya, agar umat yang menjadi memiliki izzah tadi. Yang pertama adalah dengan senantiasa membersihkan perjuangan umat ini dari segala hal-hal yang dapat merusak. Kemudian yang kedua adalah senantiasa menjadi yang diikuti, bukan pengikut, bukan pengekor, karena dia punya karakteristik sendiri, dia bangga dengan keislamannya, tidak dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, senantiasa kita mendidik kaum muslimin dengan dakwah dan pemahaman untuk rela berkorban bagi kaum muslimin. Mungkin ini ikhwati fillah azza rahimakumullah beberapa hal sedikit tentang hikmah dari bulan Ramadan terkait dengan pembinaan umat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.